Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun dalem bertanya niki dalem nyuwun pangapunten Gus keranten dalem tasik sepindah niki nderekaken kajian tauhid panjenengan namung sering dalem mirengaken atau mendengarkan secara langsung lewat YouTube panjenengan. Dalem nyuwun ridho saking panjenengan keranten dalem mirengaken lewat YouTube Gus. Ingkang kadalem pertanyakan tengajeng wau wonten keterangan bahwasannya semua ruh sebelum ditiupkan ke jasad itu dimintai persaksian bahwasannya semuanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi kenapa Allah kok di salah satu apa itu namanya kajian Al-Quran wonten agama lain yang sehingga menjadikan banyak manusia itu tidak beriman Gus. Tetes niku ingkang waket dalam pertanyaan Gus. Mekaten wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama lain apabila menyebutkan tentang masalah di luar perjanjian ini, artinya tidak ada perjanjian terkait masalah penyembahan dan kesetiaan dan yang lain-lain. Intinya kok nggak ada satu perjanjian yang mengikat terkait iman. Pasti dalam ajaran agama lain tadi pedoman wahyunya itu telah diubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken hamba Allah niki namine Pak Sutrisno saking Dayu. Badhe tanglet Gus. Kula bergabung kali panjenengan pun angsal kali kepanggian lajeng kula dipun gintuni bab hakikat bab napa niku istilah baiat niku lho, hakikat baiat. Lajeng niku kula tiroaken sesuai perintah Gus. Lajeng dipun aturi kangkan ngantos sekawan dosa dinten. Dereng angsal sekawan dosa dinten niku kula dipun impeni piantun putri kula niku mbeto ayam petak. Lajeng kula ikat sukunipun wonten teng lebeti mobil niku kula tingali patah sebelah ingkang kula ikat niku pertanda nopo nyuwun pencerahan. Lajeng ingkang nomor kali hakikat baiat niku nopo angsal dipun ulang-ulang nopo setiap minggu damel ngengetaken nopo ingkang dados laranganipun nopo ingkang dados perintahipun. Terus pundi nyuwun penjerahanipun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat hati iki condong pada selain Allah, katakanlah gambarannya ayam. Oke? Ayam kan makhluk. Itu awal kita itu berarti kena tipu daya nafsu. Tapi ketika saat ayam itu cuklek, patah, umumnya kan banyak orang nggak suka, kok malah dikasihkan jenengan. Itu berarti Allah memang sengaja menyelamatkan jenengan dari tipu daya nafsu. Artinya di situ. Sebab umumnya orang itu nggak suka Pak, ayamnya itu cuklek kakinya, patah itu cuklek.
maunya yang sehat-sehat, apalagi punya ayam yang buat tarung itu Pak ya, wah, nek kakinya patah kan sudah nggak laku lah gitu toh. Berarti itu artinya jenengan telah Allah selamatkan dari kepentingan nafsu. Dah satu. Banyak Pak gambaran-gambaran yang Allah mengkiaskan ketika saat kita itu suluk, ketika saat kita itu khalwat, berjalan menuju pada Allah. Gusti Allah buka kasaf, itu tadi termasuk kasaf, walaupun di tengah-tengah khalwat itu tertidur, sama dengan tidak tertidur, sama. Yang kedua, apakah baiat itu boleh diulang-ulang? Monggo rapopo, tujuan untuk mengingatkan dari apa yang Allah perintahkan di dalamnya. Istilah baiat itu kan memberikan wasilah datang hati sampean, roh sampean datang Allah, penyambung. Makanya baiat itu adalah menyambungkan talinya ruh yang terputus dengan Allah. Ini disambung lagi. Makanya mesti di situ saya terangkan tentang dzikir sirul asrar. Karena dzikir inilah sebagai wasilah atau tali jenengan kali kula terhadap Allah. Ibarat orang yang pengen naik ke atap harus bawa tangga Pak, atau setidaknya tali lah sing gantung. Sebab kita nggak punya suwiwi Pak, beda dengan manumprit. Manumprit kan punya sayap, mabur, kita nggak punya. Artinya ruh itu ketika saat mau berangkat menuju dan bertemu Allah, ini harus punya wasilah. Apa wasilahnya ruh? Zikir. Zikir yang mana yang dimaksud? Zikron kafiron, sejatine zikir. Sudah saya jelaskan, itulah sirul asor yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta, supaya bisa ke ana hakikat, bisa makrifat la ilaha illa anta, bisa ke la ilaha illa ana. Harus melewati tangga. Kecuali jenengan sudah sampai ke atap, tangga ini sudah nggak butuh sampai saat jenengan sudah di atas. Nanti kalau turun lagi yo butuh lagi. Tapi di sini jenengan kalau sudah pernah di sana di atap atau diwusul-wusul ketemu Allah, sampean mesti diwani suwiwi Pak. Apa itu suwiwi? Takwa. Takwa yang bagaimana? Haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Inilah yang nanti jenengan itu matinya dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kau meninggal jikalau tidak dalam keadaan muslim. Apa bisa Pak? Muslim itu pasrah, orang yang sudah betul-betul pasrah nang Allah. Apa bisa Pak kita seperti itu, sementara takwa yang sebenarnya takwa kita tidak dapatkan? Takwa kita cuma takwa dohiriyah, jasad ini ninggal no larangan, menjalankan perintah, tapi ruhaniyah kita nggak ada. Muslime yo jasmani tok, makanya jasmani ya sampai muslim dikubur ono sing si utuh jasad. Lah ruhnya bagaimana? Ya tinggal pertanyaannya, waktu ada dunia sudah takwa betul-betul apa enggak? Ayatnya kan gini, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha, lah gitu dah. Tapi enggak berhenti, haqqa tuqatihi. Lah yang kita dengarkan selama ini, yang kita pahami,
takwa secara syariat saja. Loh ini loh rancunya kita hidup di dunia itu ada di sini. Padahal jelas dikatakan haqqa tuqatih, kedudukannya jadi apa haqqa tuqatih ini Pak? Nggak pernah disinggung, nggak pernah. Dengarkan di masjid waktu khutbah Pak ya, itu kan bahkan menjadi syarat sahnya rukuni khutbah, namanya wasiat. Ini wajib disampaikan wasiat ini, tapi selama ini tak dengarkan takwa sing secara dohir aja yang dilakukan jasmani. Akhirnya umat ini jangan heran mayoritas dohiriku to'at al-intithalul awamir jasmani wastinabun nawahi jasate ninggalno larangan, tapi roh nggak pernah dipikir. Padahal ayat sudah jelas haqqa tuqatih. Niki kedudukannya adalah mukhatabnya itu terhadap ruh Pak, hati. Mana yang gelem ngungkap? Kiai-kiai ini bidek mawon. Ono sing setengah kiai, setengah enggak, belontang-belontang. Ketika saat nyampe no, wah dijotosi. Ya sudah, terserah jenengan iki atas keputusan Anda masing-masing. Jari Kanjeng Nabi kena tak eling monggo, ora ya rapopo. Kok repot. Wis satu. Nomor 2 tadi tentang hakikat beat. Oke, angsal Pak dibalan-baleni, bukan berarti kita beat lagi itu karena khianat, enggak. Kalau maksud dan tujuan jenengan itu adalah untuk mengingatkan kita, enggak ada masalah. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mengenai lanjutipun surat Yunus Gus ayat 21. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah Allah lebih cepat pembalasannya atas semua tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sifat karakter manusia yang masih menjadi budaknya hawa nafsu. Hati manusia kalau masih jadi budaknya nafsu, mesti perilakunya semuanya mengikuti undang-undangnya nafsu. Sebab gini Pak, siapa yang terjajah wajib mengikuti aturannya yang menjajah. Itu pasti Pak. Nggak mungkin kita akan berhukum orang lain kecuali yang menjajah kita. Ibarat negara dijajah negara lain, mesti negara yang dijajah harus mengikuti undang-undang yang menjajah. Misalnya kita turunkan ke level agak rendah, presiden. Siapa presidennya pasti berbeda Pak. Dalam kebijakan pasti berbeda. Katakanlah kita rakyat yang terjajah, katakan presiden itu penguasa yang menjajah,
penguasa ini kan ada pimpinannya Pak, ada tak? Semua petugas yang menjajah ini sesuai dengan puncak pimpinan. Kalau pimpinannya itu menyuruh ke barat, pasukannya mesti ke barat. Tinggal kita itu dijajah jadi budaknya nafsu apa budaknya Allah. Hati manusia itu ada dua karakternya, satu mingkol bin zahidin, dua mingkol bin rohibin. Satu jadi budaknya Allah, yang nomor dua jadi budaknya hawa nafsu. Karakternya juga beda. Kalau sing jajah iki mang presiden rojone iku adalah rojo yang taat, mesti rakyatnya penak. Tapi kalau rojo kita itu zalim, mesti prajuritnya merok zalim otomatis. Selama kita jadi budaknya hawa nafsu Pak, nggak ada enaknya kita, hati kita itu nggak ada tenangnya, khawatir mesti ono, gelisah pasti ono, karena kita jadi budaknya nafsu. Oke, kita nggak usah bicara yang miskin, itu otomatis ya. Yang kaya aja lah, mesti khawatir, mesti takut. Apa yang kita takutkan? Takut melarat. Yang kita sukses, takut anjlok Pak omset kita. Mohon maaf sebelumnya. Kadang-kadang kalau kita sudah ekonomi itu sudah dalannya mulus kayak digerojok, asalnya jadi kuli, terus munggah tukang, terus mandor, terus pemborong, koyok dalan ini dibuka los rezeki. Sinten sih gak seneng? Semuanya saya kira suka. Hati-hati kalau kita tidak tauhid, tidak bertauhid pada Allah, mengesahkan Allah, pasti jenengan itu ada satu penyakit dalam hati, khawatir dan takut. Takut jenengan kolab lagi, jadi miskin lagi. Loh ini loh, apalagi kita yang tidak bertauhid. Tadi kuli kat bayan yang ngawuli mangane ngono kuwi, dikon ngalot dikon ngidul. Ya pemborong kan beda, duting tok ngeten ya. Kana ya cok. Tapi hasilnya gede sing borong. Kita sebagai pemborong apa yang kita takuti Pak? Rugi ambek borongane. Rugi terus rugi. Akhirnya hancur. Itu yang kita takuti kalau kita, hati kita jadi budaknya hawa nafsu. Kadang-kadang itu loh Pak. Kita oke, menang tender. Kita lakukanlah tender itu. Kita garap proyek itu. Setelah selesai nggak dikasih uangnya kembali, pusing badan. Nggak pusing lah. Modal kita pribadi sudah keluar, kembalinya nggak ada. Ini pasti pusing kita. Hati-hati. Kita sudah diingatkan di dalam pelajaran tauhid bahwasanya semua itulah haula wala quwata illa billah. Satu. Nomor dua, walillahil masyriq wal maghrib, semua milik Allah. Ngomong gampang, praktek niki. Mengapa kita sulit praktek untuk bisa menerima? Jawabannya cuma satu. Padahal kita itu sudah ngerti tauhid, gurune wis akeh, gak guru situ tok,
sana sini gurune oke opo kok sik pusing aku iki. Sederhana, iku tutuhno yen ati iki sering gak digawe zikir. Wis iku tak jawabane. Diakui atau tidak, itulah fakta sebetulnya. Karena hati kita sering melalaikan Allah, alias hati tidak selalu berzikir. Tatkala dikasih perkara-perkara sing gak enak mesti protes, dan itulah karakter hawa nafsu. Wa idza adzab nasa rahmatan min ba'di dharra masathu idza lahum makrum fi ayatina. Apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah bencana menimpa mereka, mereka segera melakukan segala tipu daya untuk menentang ayat-ayat kami. Itu tadi, ketika sampai dimasukkan waktu yang senggang, udah lalai kita pada Allah. Berarti waktu susah ingat, taat, berarti mestine apik kita itu dalam keadaan jasmani, kondisi fakir daripada kaya. Tapi bukan berarti kekayaan itu selamanya akan menjadikan hatimu lalai pada Allah. Enggak, tergantung, dikembalikan pada hati kita sejauh mana hati jenengan iki memegang zikir. Hanya itu, Pak. Cukup, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk ayat surat Kahfi ayat 10, Rabbana ma khalaqta Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nyuwun hakikatnya gimana itu, Bos? Terus yang kedua, tidur yang bermakrifat itu contohnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Kahfi ayat 10 tentang Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini adalah spekulasi, keputusan bagi orang-orang yang hatinya selalu berzikir pada Allah. Jikalau kekayaan itu jenengan datangkan pada kami, terus ndadekno lalai ne ati datang jenengan, ambil, gak usah didatangkan. Jikalau itu tidak menjadikan terhijabnya hatiku pada jenengan Gusti, justru malah menjadi petunjuk mengapa tidak datangkan. Karepe ngoten. Tapi kita kembali kepada zaman azali, Pak Bu. Zaman dimana sebelum itu didatangkan, itu sudah tercatat. Ada dan tidaknya itu di zaman azali itu sudah tercatat atau belum? Ada catat aja atau enggak? Kalau di sana ada catatannya, maka pasti akan menjadi jalan tumpaan hatinya bertemu Allah. Berarti bertemu Allah itu tidak hanya dalam kefikiran saja, enggak, juga bisa di dalam kekayaan juga bisa. Pun itu maksudnya ayat. Nomor 2 tentang tidur. Tidur hakikatnya kok bisa menjadi suluk bagi si salik bertemu Allah itu ya napa? Ngeten. Ini hanya berlaku pada si salik sudah megang dzikir sirul asrof. Selain itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa dikatakan tidur itu hakikatnya jenengan iku suluk pada Allah, nggak bisa. Artinya
Orang yang bisa sampai pada loteng itu hanyalah orang yang sudah mendapatkan wasilah atau tanda apa tangga. Wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Dalam rangka kemana Anda menaik itu? Dalam rangka bertemu Allah. Ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Sehingga waktu tidur orang yang bermakrifat sama. Gambarannya ya nopo? Jenengan sebelum tidur mesti orang yang hatinya sudah memperjalankan, memfungsikan dzikir sirrul asrar, jenengan pasti merasakan kehadiran wujudnya Allah. Hidup itu yang menidurkan gitu. Apapun dalam tidur itu hanya Allah yang berkuasa. Lep pun jenengan akan ditarik Allah ning alam fana dengan bukti jenengan sudah tidak tahu diri Anda. Artinya kita nggak tahu siapa kita. Waktu tidur kita nggak tahu posisi bagaimana, nggak tahu. Kita dikasih kopi, ya nggak tahu. Pinggirnya ada rokok kesukaan kita, ya nggak tahu. Sampailah alam makrifat di mana yang berlaku hanyalah Allah saja. Itu gambarane coron jenengan moro-moro bar subuh naik misalnya wis gak kerasa mekaten. Masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih itu Gus, pada malam kan kita udah niat sholat tahajud ya, terus ada apa? Wis sakarep-karepe Allah wis. Lah kok kita tidurnya kok tambah angler gitu loh. Terus paginya kita kok merasa menyesal. Itu bagaimana? Apa itu nafsu? Apanya muta-muta? Iya, menyesal. Paginya itu loh bangunnya loh. Aku kok ketiduran. Gitu. Oh, habis bangun menyesal. Ya. Oh, ngoten. Sampun? Itu lagi semakin apa mengenal ilmu tauhid ini kok merasa semakin rindu sama Allah. Kadang sama kematian pun seperti tidak takut, seperti rindu gitu. Itu gimana Gus? Sampun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyesalan jenengan gak jadi sholat malam ini harus kita pelajari tentang karakter bisikan nafsu. Nafsu itu Pak Bu ya, tidak hanya mendorong hati kita manusia, jasadnya melakukan maksiat saja, enggak. Nafsu itu juga mendorong terhadap hati kita supaya hati kita itu mendorong terhadap jasad untuk laku taat secara syariat. Tapi nafsu melarang dan tidak pernah mau mendorong hati jenengan untuk ingat Allah. Ibarat disuruh sholat toh, tapi yuk jangan satu hal yang harus kau lakukan, hiroh, jangan pernah kau ingat Allah. Maksudnya ingat, sadar kalau semua itu sumbernya dari Allah. Nafsiku mboten purun, nek teng mriku mboten purun. Nek hanya laku secara dohir taat, dorong. Makanya tadi sampai apa namanya menyesal oleh sebab tidak menjalankan hal itu, ataukah menyesal hati sampai teng mriku lalai Allah karingatan. Kalau jenengan menyesalnya itu karena tidak melakukan sholat malam dan tidak menyesal karena kelalaian hati jenengan datang Allah, iki nggih tasik tergolong kepentingan nafsu. Wangel nggih,
walus. Iki nggak bisa dipahami dan diterima oleh golongan kita yang ada di syariat saja loh. Mboten saged. Yes kudu getun, lah ngoten nggih. Kudu getun. Awal tadi kan kita sudah jawab. Kula iki kepingin nanti malam sholat bengi, lah ngoten nggih. Sholat malam. Tapi tambah angel dibablas nih. Wis terserah Gusti Allah. Lho nek ngarep wis terserah Gusti Allah, mestinya kita tidak kecewa. Dibangunkan atau tidak untuk sholat, kita itu gak boleh kecewa. Kan di depan kita sudah pasrah. Wis terserah jenengan Gusti. Memang kula duwe kekarepan nanti malam kula saged sholat. Bisanya sholat jenengan gugah bangunkan, ora dibangunkan. Lah niki Bu ya, mula kula tadi sanjang piye awal-awal ini harus kita lepas keakuan kita supaya dikatakan pasrah itu betul. Baru nanti gak mungkin jenengan kecewa. Bagaimana jenengan kecewa wong jenengan gak elok duwe? Pun satu. Nomor dua, kula niki sakjoke sejak kami itu belajar ilmu tauhid, dzikir, kula kok semakin rindu untuk ketemu Allah iku piye. Loh, memang ngoten. Kanjeng Nabi sampun memberikan teladan kita lewat surat Al-Ahzab 21, liman kana yarjullaha. Yang disebut sebagai teladan Kanjeng Nabi, hati harus ada keinginan untuk ketemu Allah. Ini kalau tidak didasari ada rasa rindu, nggak kepingin ketemu. Bukan mungkin Pak, kita ingin ketemu si A, tapi nggak ada rasa rindu. Rasa rindu itu buah daripada nyun sewu. Ada cinta hati sampai nang Allah yang belum dikatakan benar karena belum ketemu. Ana rasa rindu sebabnya ana rasa tresna. Nyun sewu, kita sama-sama pernah rindu loh Pak ya. Nang sak liyane Gusti Allah. Piye rasane gak mumet ane gak ketemu? Ayo. Mumet. Ayo wong lanang wedok kelahiran tahun 70 misalnya tahun 80 waktu pacarannya gak podo mbek sekarang. Nek sekarang itu langsung video call. Dulu bagaimana? Mumet sampai gak ketemu. Wong namanya surat gitu loh. Kita bikin orang ketiga. PTT. Obat lamuk jarene. Ya Allah. Ngono iku ndak wis kebalas oleh mbokak ngono iku wis bawengong we. Endi iki. Terus yang namanya kertas yang dikirim mesti wangi. Mboten ambul lentung mboten nggih ya. Mesti diambung-ambung ngono. Wis gak iso turu sampean dikeloni namine kertas. Ya Allah, deg-deg ser ngono. Jangankan surat, dapat kabar saking PTT mang lo kurang ketiga dapat salam udah saweneng ya nyun sewu. Sekarang bagaimana menumbuhkan hati kita ada rasa rindu pada Allah ingin ketemu? Ini yang susah sebab satu sisi kita dihalang-halangi oleh nafsu waya sudduna ansabilillah. Nafsu akan menghalang-halangi hati kita untuk rindu, ada rasa rindu dan ketemu Allah. Kalau bicara bagaimana untuk menciptakan ada rasa rindu dalam hati sehingga ada keinginan untuk bertemu Allah seperti teladan Kanjeng Rasul, inilah satu-satunya jalan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasul, ikuti aku, berarti terimalah wahyu ini. Nek jar Nabi Adam kalimat iki trimon. Wis nek iku sampean trima, sampean jalankan, mesti kados ngoten Bu. Ati rindu ingin jumpa datang Gusti Allah.
berhubung jenengan kali kula tekun ing dalam petunjuk-petunjuk ilmu tadi, istiqomah terus menerus hati berzikir, maka pada waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu pasti akan terjadi. Mangkana yarjuliko Allah fa inna ajalallahu la'at. Al-Ankabut ayat 5. Sing sapa wonge atine rindu ingin ketemu aku Allah, maka aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Katen nggih Bu. Wonten malih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun dalem bertanya niki dalem nyuwun pangapunten Gus keranten dalem tasik sepindah niki nderekaken kajian tauhid panjenengan, namung sering dalem mirengaken atau mendengarkan secara langsung lewat YouTube panjenengan. Dalem nyuwun ridho saking panjenengan keranten dalem mirengaken lewat YouTube Gus. Ingkang dalem pertanyakan tengajeng wau wonten keterangan bahwasannya semua ruh sebelum ditiupkan ke jasad itu dimintai persaksian bahwasannya semuanya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi kenapa Allah kok di salah satu apa itu namanya kajian Al-Quran wonten agama lain yang sehingga menjadikan banyak manusia itu tidak beriman Gus. Tatas niku ingkang waket dalam pertanyakan Gus. Mekaten wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama lain apabila menyebutkan tentang masalah di luar perjanjian ini, artinya tidak ada perjanjian terkait masalah penyembahan dan kesetiaan dan yang lain-lain. Intinya kok nggak ada satu perjanjian yang mengikat terkait iman. Pasti dalam ajaran agama lain tadi pedoman wahyunya itu telah diubah. Kita tahu dalam umat Islam wajib beriman tentang adanya kitab Jabur, Taurat, Injil. Tidak hanya cukup Al-Quran lagi dah. Dan ini mengapa harus Allah ganti-ganti? Apakah tidak sempurna? Tidak. Jawabannya tetap sempurna. Terus mengapa harus diganti? Supaya umat iki kalau nggak digantikan condongnya kitabnya setunggal lagi dah. Gini Pak. Oke, awal muncul Jabur. Terlepas sempurna atau tidak sempurna, mesti sempurna. Olehnya muncul Taurat sebab isi di dalamnya itu diganti oleh tangan-tangan nafsu. Maksudnya diganti dari sisi makna, pengertian yang sesungguhnya. Contoh ibaratnya dikon ngalor iki dibengkok nang ngetan atau ngulon. Terlepas ini sak tulisane atau tidak, kita kan nggak tahu karena masa kita itu masa Al-Quran. Kita hanya bicara katanya, nggak gitu dah. Kalau itu sempurna, mengapa harus keluar yang kedua? Alasannya sebab yang pertama dinodai. Udah,
Zaman ganti Taurat, mengapa harus muncul Injil? Kok gak Taurat aja? Sama alasannya. Injil muncul, mengapa kita umat Islam tidak pakai Injil? Padahal itu ya wahyu dari Allah Tuhan. Mengapa harus ganti Quran? Nah, sama alasannya. Terus pertanyaan saya, apakah Al-Quran ini ada tangan-tangan nafsu yang merubah? Pasti. Sama nggak kerasa ya? Oke, tak buktikan ayat pertama surat pertama di dalam Al-Quran berarti Fatihah. Nih, ini sudah kami jelaskan, Pak. Kita lihat Bismillah. Kita selama ini hanya dikenalkan nama. Dengan menyebut nama mana yang mau untuk membahas yang memiliki nama Allah, sehingga nanti kita akan tahu kedudukan mausuf di dalam sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita dikenalkan nama, sifat saja, tidak dikenalkan yang memiliki nama atau yang memiliki yang disebut mausuf. Enggak. Padahal maksudnya ayat ini menungso iki ben kenal pangerane. Lho ngoten lho niki. Memang berangkatnya dari nama kita akan mengenal. Oke, nama, terus sifat. Tulisannya enggak diganti, Pak. Cuman cara menyampaikan, menerangkan terhadap umat itu tidak sesuai maksudnya wahyu. Muring-muring, ngamuk. Saya itu ngeritik tapi membangun. Edukasi yang kusampaikan ini sifatnya ngeritik tapi membangun, boten ngerusak, boten nyalahkan, boten. Maksud saya supaya jenengan itu imannya bertambah naik. Lo gitu lo maksud aku. Siji kalau didasari wis gak seneng, mesti disimpulno ngerusak langsung nih. Boten. Ingat, datangnya tauhid adalah liyudhirahu 'ala dini kullih. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih. Untuk menyempurnakan, Pak, perkara-perkara yang kurang di dalam diri kita, untuk membenarkan, Pak, perkara-perkara yang masih dianggap salah pada diri kita. Sederhana, selama ini kita itu adalah sholatnya nggak khusyuk. Dengan datangnya hukum hakikat supaya lu ngaten lu. Kalau ini dianggap salah, dianggap ngerusak, di sepurone sing akeh, nggak ada tujuan untuk ngerusak, ndak. Wis tergantung persepsi jenengan iku kados pundi. Jadi ada, Pak, upaya untuk merubah wahyu itu ada. Bukan secara tulisan. Mungkin jenengan eling tahun 86 ono Salman Rushdie. Ingat nggih? Kalau saya ingat kok. Bahkan di Sayembara sapa sing iso nggo kepalane nang aku utawa nyekel Salman Rushdie. Berapa miliar itu dulu itu. Nah, sini tiang pundi nih kok, tiang luar mereka. Namanya Salman Rushdie, merubah Al-Quran secara tulisan. Lah, kita nggak tahu sekarang, nggak terasa.
ayat disampaikan tidak asal usulnya itu bagaimana, ya sama halnya dengan merubah Al-Quran menurut kami. Makanya kalau kita bicara tentang Quran harus paham dengan ilmu-ilmu apa yang kusampaikan tadi. Nggak cukup gitu, kita hanya belajar dari bahasa aja nggak cukup. Sebab setiap wahyu yang Allah turunkan ini, kalau boleh saya katakan, ada muhakamah, ada muhasabihah, ada kulit, ada isi. Lah isi itu dari mana? Kulit itu dari mana? Makanya luwih angel Pak nek cara awak dhewe iku belajar ilmu Quran daripada ilmu yang lainnya itu lebih sulit ilmu Quran. Kalau kita belajar dari tajwidnya saja, bacaannya, makhrajul hurufnya ya gampang Pak. Sing susah itu makosidnya nih loh. Maksud yang sebenarnya itu bagaimana? Gimana apa pitakone gimana Pak lali kula. Sadurunge ya masalah agama lain tadi. Jadi ngeten. Jikalau ada agama yang di situ tidak mencantumkan tentang penjabaran untuk mengesahkan Tuhan, jelas itu perubahan, jelas kitabnya jelas perubahan. Wadzalika dinul qayyimah, yang disebut agama yang lurus adalah agama yang mengajarkan terhadap umatnya untuk mengesahkan Tuhan. Otomatis kalau perintahnya untuk mengesahkan Tuhan ini tidak terlepas dari perjanjian. Sing perjanjian itu sudah diikat terhadap kita, baik muslim maupun ghairu muslim, semuanya sudah ada ikatan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wong Kanjeng Nabi dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Terlepas bayi yang dilahirkan ini anaknya orang muslim atau orang majusi atau orang Yahudi, semuanya itu fitrah. Dikatakan fitrah masih setia membawa perjanjian. Nah, disinilah nanti tergantung orang tuanya untuk kelangsungan pendidikannya. Sing muslim nang muslim, majusi majusi, Nasrani Nasrani, Yahudi Yahudi. Kalau sudah di sini, pertanyaan berikutnya adalah, adakah di dalam agama bla 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 itu tadi mendidik hambanya, umatnya untuk mengesahkan Tuhan? Kalau ada dan dilaksanakan, inilah dinul qayyimah, inilah Islam. Di mata Allah, inna dina indallahil Islam. Hati muslim itu orangnya, Islam agamanya, praktek kelakuannya iku pasrah, tawakal, wa aslimu lahu, pasrah. Lah kita dohire ngaku-ngaku Islam, sudahkah rohaniah sampean iki tawakal? Niku jenengan piyambak yang jawab. Kalau sudah, yaitu kita telah menduduki ayat inna dina indallahil Islam. Indallah bukan indanas, di mata Allah berarti ruhaniah. Nah, indanas jasmani, jasmaniah. Sekarang Anda wong Nasrani, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, sudahkah hatimu itu
pasrah tawakal pada Yang Esa. Kalau sudah, ya sesungguhnya Anda inilah yang disebut dinul qayyimah, agama yang lurus. Cuman dohiri monggo menungso dudu miturut wong Islam lah, ngoten ta? Tapi ing ngersane Allah yang jenengan ikilah sebetulnya muslim. Sebab dari agama manapun Anda, jikalau hatinya sudah duduk di esa keesaan Tuhan, boten geger Pak, hati tentrem, ayem, wis gak ono hasud, wis gak ono riya, ada di situ. Lah kita dohiri sing ngaku-ngaku muslim, sudah bebaskah hati kita dari penyakit-penyakitnya hati? Amroduhum, penyakit itu. Nah ini makanya jangan kesusuk ngaku muslim di mata Allah, manakala kita hakikatnya roh ini belum mengesahkan Allah. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus, niki kula angsal cerita napa saking buku bahwa di zaman dulu ada saat membangun Masjid Demak itu waktu apa itu motong-motong kayu yang mau dipakai untuk tiang masjid itu, pas motong-motong itu ada seekor hewan yang bernama orang-orang itu lewat, kemudian kena pisaunya sehingga putus kepala dan badannya. Kemudian oleh salah satu wali, mungkin kersane Gusti Allah, bahwa orang-orang tadi kepala dan tubuhnya disambung dengan kayu jati tadi sehingga hidup kembali. Ini adalah sebuah sanepan. Itu kepalanya itu penjelasannya, kepala itu apa, tubuhnya apa, dan kayu jatinya itu apa, sehingga kok bisa hidup kembali. Dikatakan hidup kembali itu kalau menurut ilmu tauhid ini bagaimana penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di situ ada yang menarik. Pertama adalah roksun, kepala, terus badan, terus kayu jati. Ada 3 poin terkait masalah ini yang disebut sebagai hidup. Mungkin kita buka di dalam sifat ma'ani. Salah satu sifat wajibnya Allah yang disebut hayat, hidup, terdiri dari dat, sifat, asma, af'al. Dat, sifat, asma, af'al. 4 perkara inilah yang menjadi satu yang disebut sifat hayat atau hidup. Loh, ini ada 3 kok ngomong 4. Zat itu maksudnya nanti akan disebut hayat, wujud hidup. Tiga perkara ini saling berkaitan erat. Mana yang menjadikan hati jenengan iki menjadi hati yang hidup? Selama ini kan hati kita mati toh Pak. Dikatakan mati belum bebas dari belenggunya hawa nafsu. Ada beberapa proses untuk menjadi hati yang hidup. Pertama adalah ilmu. Ilmu yang kami maksud ilmu tauhid
ilmu sejati, itu yang jenengan maksud adalah wit jati. Ini yang harus kita terima. Yastami'unal qaul. Kita harus mendengarkan ilmu itu. Otomatis ada yang menerangkan. Wahyu itu kita dapatkan setelah Allah berikan. Udah, ilmu sudah, tauhid. Lalu amal perilaku. Bukti nih amal, hati selalu berzikir, yang kami sebut sebagai kholwat. Terakhir istiqomah. Jadi antara amal dengan istiqomah itu harus didasari ilmu. Kita menjalankan sesuatu itu akan dikatakan sah jikalau didasari dengan ilmu. Berarti lebih mudah kita masukkan antara jasad dengan tubuh dengan kepala, itu bisa disambung, ya kudu ana ilmu. Disitulah akan menjadikan hati yang hidup. Dikatakan hati itu hidup, sudah bebas dari belenggunya nafsu. Artinya kita sudah merdeka. Berarti jadi budaknya Allah. Inilah jiwa yang betul-betul bisa melaksanakan sholat dengan benar. Akhirnya di dalam ilmu sejati disebut as-sholatun daimun, sholati langgeng. Artinya ruhaniyat dalam penyambahan itu tidak ada batas. Persis ini yang dilakukan Rasulullah bukrata wa asila, baik siang maupun malam beliau itu hatinya selalu menyembah. Wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Al-Insan 25. Berarti kalau kita mengetahui apa maksudnya kepala, apa maksudnya badan, apa maksudnya jati iki, berangkatnya dari sifat hidup. Yang sifat hidup dalam sifat wajib Allah ma'ani itu hayat, itu kumpulan dari dat sifat asma af'al. Berarti larinya kemana untuk mendapatkan 4 perkara ini? Pertama ilmu. Ilmu yang kami maksud adalah ilmu tauhid. Nek basa biyen jenenge ilmu sejati. Makanya disebut kayu jati. Kedua, amal, praktek, khalwat Anda. Terakhir istiqomah. Akhirnya telung perkara disebut takwa. Mun leres. Masih ada? Cukup? Ya. Monggo kita tutup sarana doa. Moga apa ilmu yang sudah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu ingkang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.